in America and around the world. We are Setia, high school student on the island of Nias in Indonesia. Today we are going to hear the lesson. Galatians chapter 1. Satu, dua, tiga. Galatians chapter 2. Satu, dua, tiga. Galatians chapter 3. Galatians chapter 4. Galatians chapter 5. Galatians chapter 6. Mulai. Yang lain boleh duduk di sini atau duduk di belakang, silakan. Dan pasal 1 sampai 5 mulai. Silakan. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang telah bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat sore pada saudara penyanyi terbaik, penyanyi rock. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 15. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia, dan bukan kepada manusia aku menerimanya, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Dan kamu telah mengenal tentang hidupku dahulu di dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada teman yang sebaya dengan aku dan di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak di kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Galatia pasal 1 ayat 21 sampai 24. Kemudian aku pergi di daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Galatia pasal 2 ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi
aku pergi ke Yerusalem bersama Barnabas. Titus pun ku bawa juga. Galatia pasal 2 ayat 2 sampai 6. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam ucapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhabakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada mereka. Dan memang mengenai mereka yang terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Galatia pasal 2 ayat 7. Beginilah bunyinya. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah diperintahkan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti Petrus untuk orang-orang yang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ia juga memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko gurun jemaat serjabat tangan denganku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus mengingat orang-orang miskin. Orang-orang miskin memang itulah
sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu datang Kefas ke Antioquia, aku berterang sampai ayat berapa? sampai 11. Aku berterang terang menentangnya sebab ia salah. Galatia pasal 2 ayat 12 sampai 16. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, mereka mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut saudara yang bersunat, dan orang-orang Yahudi pun berturut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai kebenaran Injil, tetapi aku berkata kepada Kefas terhadap mereka semua, jika engkau orang Yahudi hidup secara Kefas dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang yang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya satu dalam iman, Yesus Kristus. Sebab itu kami telah percaya kepada Kristus Yesus dan supaya dibenarkan kami oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sampai ayat berapa? 16 itu saja. Terima kasih. Silakan. Galatia pasal 2 ayat 17 sampai 21. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak.
Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah terombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia pasal 3 ayat 19 sampai Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, baiklah pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun dari manusia tidak bisa dibatalkan atau ditambah oleh seorang pun. Adapun Abraham diucapkan segala janji dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya adalah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah dan tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah mengaruniakan kasih karunia kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Itu ditambahi oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat dalam tangan seorang pengantar. Berantar. Ya, sampai ayat 19. Terima kasih. Galatia pasal 3 ayat 20 sampai 25. Begini firman Tuhan. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran bukan berasal dari hukum Taurat. Kitab suci telah mengurungkan segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa dan dikurung sampai telah dinyatakan. Sebelum iman itu datang, kita berada dalam pengawalan. Sebelum iman itu datang, kita berada dalam pengawalan hukum Taurat. Supaya oleh karena iman itu diberikan janji Allah kepada mereka yang percaya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagian kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karenanya iman. Sebelum iman itu, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi dalam pengawasan penuntun. Terima kasih. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29 dan pasal 4 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau seorang
orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, maka berhak menerima janji Allah. Pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada padamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan orang lain, dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Katakanlah kepadaku, hai kamu orang yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Galatia pasal 4 ayat 27 sampai 31. Karena ada tertulis, bersukacitalah si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Galatia pasal 5 ayat 6 sampai 13 sampai 12. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak mengikuti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamilkan seluruh adonan dalam nama Tuhan. Aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain selain pendirian ini. Tetapi barang siapa yang ingin mengacaukan kamu, ia akan menerima hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih mengabarkan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga?
Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan kasihlah seorang akan yang lain oleh kasih. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksud ialah hiduplah oleh Roh, maka tidak akan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena berduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendaki. Terima kasih. Galatia pasal 5 ayat 18 sampai 22. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, penyembah berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkingan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Galatia pasal 5 ayat 23 sampai 26 dan dilanjutkannya Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena percobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali ia tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Galatia pasal 6 ayat 4 sampai 10. Beginilah isinya. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya,
dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu, maka itu juga yang akan ditunainya. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai kehidupan yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jem-jemukan berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Silakan Efesus